Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Setiap insan, setiap diri kita sejak dari kecil dulu selalu diajarkan doa-doa. Terkhusus juga doa yang selalu dilantunkan untuk kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta surga. Ya, pada esensinya banyak ini yang salah kaprah dalam tanda kutip. Harus kita maknai ini secara komprehensif. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terkhusus bulan suci Ramadan seperti ini, di waktu-waktu yang mustajabah doa, ini juga patut selalu kita lantunkan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ridhamu dan juga surgamu, serta kami berlindung daripada murkamu ya arhamar rahimin. Ini 3 poin yang menjadi asas kehidupan kita. Yang pertama yang kita harapkan adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang kita cari itu ridhanya Allah pertama kali itu. Sekarang itu malah kebalik. Akhirnya kita lebih ramai dengan sesuatu yang kita lupakan esensi keridhaan itu. Ridho itu artinya ikhlas. Ikhlas itu artinya senang. Kalau Allah senang terhadap kita karena kita senang terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan apapun. Makanya panggilan Allah dalam Al-Quran itu jelas sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau ridho kepada Tuhanmu, dan Allah Tuhanmu ridho terhadap dirimu sebagai hambanya. Ini keren sekali ikhwafillah kalau kita cermati secara mendalam. Maksudnya seperti apa? Orang yang tenang hatinya, orang yang gak banyak ngeluh, orang yang gak dikit-dikit curhat di Facebook, gak dikit-dikit diaktifin instastory. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa kau berikan aku suami yang galak seperti aduh, banyak. Kita tuh kebanyakan curhat, bos. Naudzubillah. Itu ciri masih Allah pun tidak ridho dengan keadaan kita, karena kita tidak ridho dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita. Maka harus kita ketahui bersama, keadaan seperti apapun kita harus sudah belajar. Bagaimana belajar itu? Belajar untuk dalam keadaan sabar tatkala Allah berikan cobaan, dan belajar untuk selalu bersyukur tatkala Allah berikan kelebihan daripada nikmat yang diberikan. Ini harus menjadi catatan buat kita, agar doa yang dilantunkan itu tidak kosong. Tidak kosong daripada pemaknaan hati, tidak kosong dalam memahami. Kalau kita minta ridho kepada Allah, namun kita masih sering berkeluh kesah, hakikatnya kita masih belum ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Lalu apakah semua orang kelihatannya nyaman? Oh, si Pulan tuh kelihatannya urip kui sawang sinawang, Pak D. Hidup itu orang lihat kita nyaman, kita lihat orang enak, orang desa lihat orang kota nyaman, orang kota lihat orang desa kok indah sekali hidupnya. Orang itu kalau bisa pintar bersyukur, maka dia pasti akan ridho dengan keadaan yang diberikan Allah kepadanya. Maka ini yang harus selalu kita pelajari, yang harus selalu kita perhatikan, dan harus selalu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya, mau ikan sepat kecil saja yang buat buka puasa, alhamdulillah. Mau pas waktu di perjalanan nanti ketemu, oh ternyata cuman buka dengan roti saja, alhamdulillah. Keadaan apapun harusnya bisa menjadi tolak ukur keimanan seseorang, apakah dia itu bisa menahan dirinya daripada amarahnya, apakah dia pintar dalam keadaan bersabarnya. Yang kedua, lalu kita juga dilatih untuk meminta serta bermunajat untuk diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita selalu meminta surga kepada Allah. Kalau kita maknai surga itu, gimana sih keadaan surga nanti tatkala di akhirat? Apakah setiap perangai orang-orang di surga adalah orang-orang yang baik? Betul, oke. Kalau misalnya dia minta selalu diberi, dia hanya mengedipkan mata, misalnya nih Ustaz Lutfi misalnya, tiba-tiba saja berdoa nanti nggak keturutan pas di dunia, dia doa pas waktu di surga nanti, ya Allah saya pengen makan sate ikan paus gitu. Ya jadi aja, dikasih aja. Ini kan hal-hal yang
Tidak ada yang bisa membantah dengan keadaan tatkala di surga. Jadi begini, surga itu kalau dimaknai secara harfiah di dalam ayat Al-Quran, tajri min tahtihal anhar, dia mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya ini kadang punya analogi yang agak sedikit berbeda. Kebetulan daerah kita, daerah kami ini dikenal dengan kota 1000 sungai. Banyak sungai di sini. Jadi nggak terlalu bingung dengan keadaan kalau diceritakan dalam Al-Quran tajri min tahtihal anhar. Bahkan nih kalau daerah Bati-Bati ya, daerah Kurau, daerah pesisir atau daerah-daerah yang memang dialiri, daerah Kuin, dia bilang masa kayak begini lagi, sudah hidup di dunia banyak sungai, di bawah rumah sungai, ya cuci kakus apa macam di sungai, masa di surga nanti begitu lagi. Esensi dia kan berbeda dengan orang yang hidup di Arab sana karena tidak pernah menemukan sungai. Maka surga itu hakikatnya adalah yang mengalir di bawahnya, maksudnya selalu mengalir apa yang diingini oleh dirinya. Tidak seperti kita di dunia. Kalau di dunia hari ini kita punya rezeki, tetangga bisa jadi sirik, dia nggak seneng. Kalau kita berbuat baik, ada aja yang ngomong paling itu minta perhatian tuh, MPO minta perhatian orang begitu. Paling ini, paling itu, selalu ada nikmat, ada tidak nikmat, ada senang, ada duka, ada bala, ada kebahagiaan. Ini selalu beriringan tatkala kita ada di dunia. Karena apa? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyirus sabirin. Itu di dunia. Karena di dunia darul bala, para ulama mengatakan ad-dunya darul bala, karena dunia itu tempatnya bala. Ya, memang kita harus bisa berdamai dengan bala itu sendiri. Dengan apa? Dengan damainya hati kita menghadapi kenyataan, keadaan yang Allah berikan, agar kita nanti masuk ke dalam surga dalam keadaan seperti apa? Tajri min tahtil anhar. Orang yang di surga, keinginannya akan larut sebagaimana air yang mengalir dari atas ke bawah, akan mengikuti apa kehendak air yang mengalir itu tadi. Maka nikmatilah kehidupan kita di dunia dengan keadaan sabar, ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan limpahan daripada rahmat kepada kita sekalian dan kita hidup selalu berdamai dengan kehidupan. Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.